Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari yang diberkahi ini kita semua dapat berkumpul kembali di dalam salah satu majlis yang mana majlis ini tentu majlis yang istimewa. Kenapa menjadi istimewa? Disebabkan karena di dalamnya disampaikan ilmu. Apapun itu, kalau dia terkait dengan ilmu maka akan menjadi istimewa. Semisal batu, ya, batu. Ketika seseorang mungkin bekerja untuk mengangkat batu, upah yang diberikan berapa kira-kira? Dulu saya pernah sama para pemuda masjid ketika masjid ini sedang membangun pagar, kalau tidak salah pagar ya. Kita kerja bakti ngangkat batu. Tapi kita diapresiasi sama DKM di kulian. Ya kuliannya segitulah. Mungkin di angka ratusan ribu rupiah. Batunya lumayan banyak. Kalau pakai roda berapa balik tuh, ada 6-7 balik kita pakai roda. Itu ngangkat batu. Tapi yang menarik ketika ngangkat batunya itu pakai ilmu, harganya jadi puluhan juta. Ya, ketika seseorang ada batu ginjal, dokter itu kan merupakan orang yang Allah karuniai ilmu sains, yang kemudian dokter itu dengan ilmunya itulah dia melakukan operasi bedah ya teta keneh ya, melakukan operasi untuk ngangkat batu. Biayanya jadi mahal. Kenapa itu terjadi? Karena ada hubungannya dengan ilmu. Dalam segala hal demikian. Misal kita tahu yang namanya Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin itu kan dulunya merupakan seorang budak. Budak itu sesuatu yang bisa dibeli. Dia manusia tapi setengah barang. Dia manusia tapi diperjualbelikan. Sikap orang merdeka terhadap budak ya seperti terhadap barang. Tapi yang menarik, manakala jazakumullah khairan, manakala Imam Ibnu Sirin ini Allah karuniakan kepadanya ilmu, maka kejadian luar biasa terjadi, yakni ketika khalifah pada saat itu bersama anaknya
bertanya kepada ajudannya, ini ada apa? Kok ada orang-orang berbaris gitu? Disebutkanlah bahwasannya orang-orang ini sedang mengantri untuk meminta fatwa kepada Imam Ibnu Sirin. Karena sang khalifah merasa dirinya sebagai otoritas tertinggi dalam pemerintahan kaum muslimin, maka dia pun langsung mendatangi Imam Ibnu Sirin bersama anaknya. Ketika sang khalifah berhadapan dengan Imam Ibnu Sirin, maka sang imam memerintahkan khalifah untuk ikut ngantri, balik lagi ke belakang. Kenapa? Karena ilmu. Dulu ketika beliau belum berilmu, beliau bisa dibeli dengan uang. Tapi ketika beliau sudah menjadi ahli ilmu, seorang khalifah sekalipun harus merendahkan hatinya di hadapan Imam Ibnu Sirin. Jadi yang namanya ilmu itu memang selalu membuat istimewa. Majelis itu kan banyak. Ada majelis kongkow gitu. Majelis ngopi gitu. Kan ada. Ya sah-sah saja seseorang berkumpul mau makan-makan ngopi, ya silahkan. Tapi di sini kalau kita bicara sesuatu yang istimewa, ya, ketika kita berbicara sesuatu yang istimewa, hatta majelis zikir pun, majelis doa pun ternyata jika berhadapan dengan majelis ilmu itu berbeda. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fara'a majlisaini ahaduhuma yad'una Allah azza wa jalla wa yarghabuna ilaihi wathani yu'allimuna an-nas faqal amma haula fayas'aluna Allah fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum wa amma haula fayu'allimuna an-nas wa innama bu'ithtu mu'allima thumma adala ilaihim wa jalasa ma'ahum. Suatu ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Kemudian pada saat itu beliau melihat ada dua majelis. Majelis yang pertama, maka mereka merupakan sekelompok orang yang mana mereka ini sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kedua, sekelompok orang ini sedang melaksanakan kegiatan ta'lim, kegiatan belajar mengajar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari dua majelis ini. Adapun terkait komentar, dua-duanya dikomentari baik. Namun kalimat yang keluar dari lisan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbeda. Nabi bersabda, adapun kelompok yang ini, maka mereka ini sedang memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah berkehendak, Allah akan memberikan untuk mereka.
Dan jika Allah berkehendak, Allah akan menahannya bagi mereka. Dan adapun kelompok yang ini, mereka sedang mengajari manusia. Dan sesungguhnya aku diutus sebagai muallim, sebagai guru. Ini menarik sekali. Dua-duanya komentar baik. Komentar untuk orang yang berdoa, ya seperti itu yang sudah kita dengar. Tapi ketika mengomentari majelis ilmu, di sini Nabi menisbatkan majelis mereka kepada dirinya. Jadi proses belajar mengajar yang dilakukan oleh para sahabat itu ternyata sesuai. Yang tadi sesuai juga, tapi ini komentarnya khusus. Yang ini sesuai. Sesuai apa? Dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berperan sebagai seorang guru. Ini menandakan betapa mulianya majelis ilmu. Dan tentu kita selaku umat yang mengaku cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Nabi, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, kata Allah Azza wa Jalla, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kalau memang kita mengaku cinta Allah, maka apa yang dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu itu harus kita ikuti, kita amalkan. Ketika Nabi memandang bahwasannya majelis ilmu itu punya keutamaan tersendiri, maka harusnya di situ muncul di dalam diri kita semangat untuk senantiasa bermajelis. Karena apa? Selama kita berada di dalam majelis ilmu, maka pada saat itu para malaikat akan membentangkan sayap-sayap mereka. Pada saat itu rahmat Allah akan menyelimuti kita. Pada saat itu Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Dosa-dosa yang telah kita perbuat. Tentu kita semua manusia biasa yang banyak sekali dosanya. Sangat membutuhkan sekali yang namanya ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Kita butuh. Maka majelis ilmu merupakan salah satu cara bagaimana kita menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang banyak itu ternyata ketika kita sedang berada di majelis ilmu, maka dia akan berjatuhan. Sedari awal majelis itu dimulai sampai berakhir. Sampai kita meninggalkan majelis tersebut. Enak gak? Enak sekali. Cuma duduk memperhatikan dengan adab yang baik, Allah kasih ampunan. Enak betul gitu. Makanya yang namanya bermajelis ilmu itu harus selalu dikejar. Walaupun diri kita dalam keadaan letih, maka jangan pernah kita bermalas-malasan. Terus dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan khawatirnya apa? Setan yang nunggangi. Kalau setan udah nunggangi kan urusannya jadi repot. Apalagi kalau udah ditimpa penyakit malas. Ya, sahabat Ibnu Mas'ud itu gak suka sama orang malas. Dia lebih suka kepada orang yang ngurusin dunianya daripada sama orang yang malas. Karena orang malas itu ruginya kebangetan. Jelas akhirat gak dapat, dunianya pun gak dapat. Gitu. Jadi sekali lagi saya berwasiat pada diri saya pribadi, juga kepada jamaah maqomah Majelis Quran Al-Ikhlas malam Ahad, untuk senantiasa bersemangat dalam bermajelis. Baik,
jamaah maqamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pekan yang lalu kita sudah sampai kepada pembahasan tentang adab-adab hamilul Quran. Pada saat itu bahasan terakhir yakni adab hamilul Quran, yang mana mereka itu yang mudah-mudahan kita termasuk hamilul Quran, amin. Jadi adab-adabnya yang kemarin terakhir dibahas itu yakni kekhusyuan. Jadi memang yang namanya pemikul Al-Quran, dia harus memiliki karakter khusyuk di dalam dirinya, hadir rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain daripada itu, dia pun harus memiliki karakter yang tenang. Sakinah, istri saya. Yes. Ya, harus memiliki karakter yang tenang. Harus tenang. Nggak boleh kemudian ahli Al-Quran justru dia tergesa-gesa. Mungkin saya pernah menyampaikan, tapi bukan di kajian ini, tentang contoh karakter tergesa-gesa. Jadi memang manusia itu khuliqal insanu min ajal, ya. Manusia itu memang diciptakan dengan ketergesaan. Dan menjadi karakter manusia, pasti dia itu tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Mangga lebet. Akan tetapi ternyata Al-Quran itu di antara faidah dari Al-Quran adalah memprogram kehidupan manusia, merubah ketergesaan itu menjadi karakter yang tenang, atau mengalirkan ketergesaan itu kepada hal-hal yang memang dibutuhkan dalam syariat. Seperti itu. Jadi memang sudah sepantasnya ya, seorang muslim biasa aja diprogram hidupnya sama Quran. Apalagi orang-orang yang jelas sebagai hamilul Quran, orang yang memikul Al-Quran. Jelas kehidupannya harus senada dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Dan yang berikutnya adalah terkait masalah wibawa. Saya sampaikan jangan main-main sama anak kecil pada saat itu. Tapi ini jangan disalahartikan. Bukan berarti kita jadi sombong sama anak kecil. Enggak. Bukan berarti enggak ramah, enggak. Tetap Nabi itu orangnya ramah kok sama anak kecil. Kalau ketemu anak kecil, Nabi itu nyapa Nabi itu. Kita tetap melakukan muamalah yang baik dengan anak-anak, namun bukan berarti kita harus menjadi kekanak-kanakan. Itu. Kemudian yang berikutnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, faqad jaa'a an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala yanbaghi lihamilil Qur'an an yu'rafa bilailihi idhan nasu naimun wa binaharihi idhan nasu muftirun wa bihuznihi idhan nasu yafrahun wa bibukaihi idhan nasu yadhakun wa bisamtihi idhan nasu yakhudun wa bikhushu'ihi idhan nasu yakhtalun. Di sini ada sebuah petuah, nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, salah seorang di antara 4 sahabat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rekomendasikan untuk diambil ilmu Qur'annya. Jadi kalau kita ngambil sanad Al-Quran, biasanya di atasnya nanti pas generasi sahabat, salah satu di antara sahabat yang kita ambil ilmunya yakni sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan,
hendaknya bagi para hamilul Quran, para pemikul Al-Quran, untuk apa? Untuk menghidupkan malamnya dikala kebanyakan manusia itu sedang tertidur. Jadi memang ahli Quran itu harus istimewa. Sedikit berbicara masalah waktu, tentu waktu yang paling hebat manajemennya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki manajemen waktu yang sangat luar biasa, yang apabila kita terapkan maka akan menghasilkan sebuah amalan yang hebat. Namun tentu tidak semuanya bisa dilaksanakan, karena memang untuk mengikuti apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laksanakan secara sempurna itu sulit. Bahkan para sahabat pun tidak bisa sempurna. Tapi ada poin-poin yang bisa kita ambil. Minimal 75% lah ada kesamaan polanya. Walaupun nanti para ulama ngasih pilihan-pilihan berikutnya. Ketika kita nggak bisa melaksanakan poin ini, kita laksanakan poin berikutnya. Kalau nggak bisa, ya terus poin berikutnya. Di antara cara Nabi mengatur waktu malam, ini bicara waktu malam ya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika waktu maghrib, apa yang beliau lakukan? Setelah beliau sholat maghrib, biasanya itu para sahabat mereka melaksanakan amalan-amalan pribadi. Ada wirid-wirid harian yang harus mereka tunaikan. Ya, jadi punya wirid. Banyak wiridnya, di antaranya membaca Al-Quran. Biasa para sahabat itu kan punya jadwal untuk mengkhatamkan Al-Quran. Rata-rata memang ikut Nabi 1 pekan 1 kali, 7 hari sekali, mengkhatamkan 30 juz Al-Quran. Maka pada saat itulah para sahabat menggunakan waktu mereka untuk menuntaskan wirid hariannya. Kemudian tibalah waktu Aisyah. Biasa Nabi itu mengakhirkan waktu Aisyah, sholatnya. Jadi ketika dug adzan, tidak langsung melaksanakan sholat. Ini sunnah yang luar biasa. Nanti suatu saat mungkin bisa kita coba ya. Tapi memang masyarakat harus mengilmui dulu. Biar apa? Bisi masyarakat nungguan dikira gitu. Dikira imamna tuh ayo gitu ngelaksanakan sholat gitu, padamu ditakhiran. Jadi perlu ilmu. Nabi mentakhirkan sholat. Biasa para sahabat sebagian memang menidurkan dulu istri dan anak-anaknya. Jadi mereka istri anak-anaknya sholat di rumah kan, ditidurkan, baru para sahabat nanti berdatangan ke masjid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lihat nanti dari jendela, dilihat sahabat udah kumpul belum. Kalau udah, baru Nabi ke masjid memimpin sholat Aisyah. Saya pernah melaksanakan sunnah yang satu ini. Itu rasanya luar biasa. Kenikmatan salat Aisyah ditakhirkan itu. Kemudian setelah itu, biasanya Nabi ahlan wasahlan, bangga. Biasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau itu kalau ada wirid yang belum beliau tuntaskan, beliau tuntaskan dulu. Setelah itu langsung tidur. Jadi gak ada istilah kongko bada isya. Ya. Suatu ketika Urwah bin Zubair pernah berkunjung ke rumah bibinya, yakni Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Urwah ini seorang tabi'in. Bersama kawannya ba'da isya mereka diskusi. Ummul Mukminin teriak dari dalam, wahai Urwah, tidak seperti itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan waktu malamnya. Tentu kita tahu Urwah itu merupakan seorang ulama dari kalangan tabi'in, yang pasti apa yang beliau bicarakan adalah sesuatu yang bermanfaat. Betul? Pasti kan? Nah, ternyata
hal itu tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi masalah kalau zaman kita kan udah lain lagi, udah bukan ngomongin yang bermanfaat. Apa yang diomongin? Gibah misalkan. Naudzubillah, ada juga yang menghabiskan waktu malamnya untuk hal yang sia-sia. Maka ini harus ditinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan buruk ini harus ditinggalkan kalau memang kita menginginkan kehidupan yang baik. Nabi tidur, nanti bangunnya tengah malam, kurang atau lebih dikit. Kata siapa? Lihat Al-Quran. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi. Jadi orang yang berselimut, bangun malamlah kecuali sedikit. Ya, ini sedikit ini buat tidur. Kapan nisfahu? Tengah-tengahnya. Tengah malam bangun. Awin kusminhu qalila, boleh kurang dikit. Auzid alaih, boleh juga lebih dikit. Patokannya tengah malam kurang atau lebih dikit, no problem gitu. Ngapain Nabi? Warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran secara tartil. Nabi itu melaksanakan salat tahajud, juga membaca Al-Quran. Itu aktivitas utama Nabi, salat dan membaca Al-Quran. Nah, kemudian ketika hendak menjelang subuh, Nabi itu istirahat. Tandanya apa? Adzan awal. Jadi fungsi adzan awal itu tuh ada dua. Pertama, ngasih tahu buat orang yang udah ibadah semenjak malam, subuh itu udah mau tiba, silakan istirahat. Dan ngasih tahu buat yang belum bangun, hey, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih utama dari tidur, lebih baik. Maksudnya apa? Buat yang lagi tidur, bangun. Jadi dalam Islam itu nggak ada istilah kamu terlambat, nggak kenal. Ini bicara keseharian. Walaupun nanti sahabat ada melaksanakan yang berbeda karena satu dan lain hal. Tapi kita fokus pada poin ini dulu. Jadi memang begitulah ahli Al-Quran harusnya menghabiskan waktu malamnya. Jadi ketika manusia itu, kan itu lagi enak-enaknya. Tengah malam ke sana itu malam semakin gelap, cuaca semakin dingin, enak sekali itu untuk narik selimut. Ya, pasti. Apalagi menjelang subuh, itu nikmat-nikmatnya tidur. Tapi seorang muslim itu dituntut untuk tidak seperti itu, tidak lalai waktu malamnya itu. Terlebih ahli Al-Quran. Kenapa? Kok seolah-olah ahli Al-Quran itu ditekan? Wong dia itu merupakan hamilul Quran, orang yang memikul Al-Quran, maka tanggung jawabnya lebih besar. Begitu. Jadi tolong waktu malam ini dihidupkan. Dan di antara faidahnya ya, ini menarik. Ketika waktu malam itu dihidupkan, maka kita tahu malam itu punya kejahatan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Setan itu banyak beraksi di waktu malam. Hatta pencuri ya. Pencuri itu kalau kita sedikit menganalisa, itu jam-jam segitu, udah tengah malam lewat, iya gak? Biasanya jam pencuri itu jam 1, jam 2 malam. Kalau orang-orang itu terlelap tidur. Tapi ada yang menarik. Ini nih, kalau ahli Quran mengamalkan ini luar biasa. Ini kisahnya. Jadi suatu ketika ada pencuri datang ke rumahnya Imam Malik bin Dinar, seorang ulama. Beliau ini merupakan orang yang sangat ikhlas. Kok tahu Ustaz ngecap gitu? Dari mana? Terlihat dari apa yang dilakukan, itu terpancar dari hati. Jadi apa yang beliau lakukan itu dari hati ke hati. Ketika pencuri ini mencari barang yang dia cari di rumah Imam Malik, nggak ketemu Imam Malik bin Dinar. Hingga kemudian Imam Malik bin Dinar melihat. Mungkin kalau kita lihat bangsat ke sekitunya, kita langsung lihat bangsat gitu kan. Minimal nyokot golok orang itu, ngambil golok. Tapi kalau Imam Malik bin Dinar nggak kayak gitu. Kalau sama beliau disapa, cari apa? Ditanya
Nyari apa? Ketemu gak? Enggak. Langsung ditawarin, mau gak dikasih yang lebih baik? Mantap tuh. Ditawarin yang lebih baik. Apa itu? Kemudian dikasih air wudhu. Ngapain? Sholat malam. Udah sholat malam hingga akhirnya mau sahur, Imam Malik bin Dinar makan. Ditanya, kenapa sahur mau puasa? Ikutan. Udah gitu azan subuh, siap-siap pergi masjid. Mau kemana? Ke masjid. Mau ikut. Yuk ikut. Akhirnya sang pencuri pun ikut dengan Imam Malik bin Dinar sholat ke masjid. Kejadian itu berlangsung 3 hari. Hingga akhirnya ketika sang pencuri ini sudah 3 hari, dia pamit pulang, ketemu sama sesama pencuri. Kalau kata orang Sunda, kasih bat naon gitu. Ada angin apa gitu, kok kayaknya beda gitu. Disebutkan sama pencuri, aku mau mencuri di rumah Malik bin Dinar, tapi ternyata dia mencuri hatiku. Itu kalau orang ikhlas tuh kayak gitu. Perbuatannya saja ternyata mampu menyadarkan orang lain. Itu kan hebat sekali gitu. Memang itulah yang menjadi tujuan ahli Al-Quran. Membersihkan dirinya. Memang sholat malam itu sifatnya begitu. Mensucikan diri seseorang. Dan kemudian ketika hatinya itu sudah bersih, maka pancaran keikhlasan itu akan memberikan pengaruh untuk orang lain. Oleh karenanya penting sekali bagi ahli Al-Quran untuk apa? Untuk melaksanakan sholat malam. Kemudian di siang harinya, ketika orang lain itu berbuka, Al-Quran itu harus rajin puasa. Kemudian ahli Quran pun harus bersedih dikala orang lain itu terlampau bahagia. Maksudnya apa? Ketika orang-orang menikmati euforia kehidupan dunia, maka ahli Quran itu harus mengkhawatirkan akan dirinya juga orang-orang di sekitarnya, bagaimana kelak ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira amalan apa yang sekiranya pantas agar Allah itu ridho kepada kita. Harus berpikir ke sana. Dan pasti ketika kita berpikir ke sana, kita akan merasakan sedih. Kenapa? Karena diri ini belum maksimal dalam beribadah. Masih banyak waktu yang kita buang. Kemudian menangis dikala orang lain tertawa gitu. Jadi memang menangis ini merupakan suatu keutamaan. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya air mata, ada yang menarik nih, air mata umat Nabi Muhammad SAW ketika itu keluar karena takut kepada Allah, maka itu akan memadamkan api neraka. Maksudnya apa? Ketika seseorang punya rasa takut kepada Allah, kemudian dia meneteskan air mata karena takut, insya Allah dirinya akan terlindungi dari api neraka. Utama, tidak sangat utama sekali. Bukan berarti nggak boleh tertawa, bukan. Tertawa boleh. Tapi ini yang harus sering dilakukan oleh ahli Al-Quran. Kemudian tenang dikala orang lain itu berebut untuk berbicara. Nah, kita kan tahu ya, tentu di zaman kita banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba berperan sebagai seorang ulama padahal bukan ulama. Ini hati-hati. Zaman sekarang banyak orang yang sibuk berebut mic untuk mendapatkan jatah berbicara padahal belum layak. Maka ahli Al-Quran tidak ikut-ikutan. Ahli Quran itu layak untuk berbicara. Tapi sekalipun dia layak, dia lebih memilih untuk lebih banyak diam. Mempersilahkan orang lain yang lebih utama darinya untuk apa? Berbicara.
Kan sekarang orang nggak belajar agama gitu, tapi tiba-tiba dapat ilmu dikit, langsung ngustad. Jadi ustad tiba-tiba. Ini bahaya. Kenapa? Karena ilmu itu bukan perkara yang remeh. Ilmu itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah disampaikan. Tapi sifat daripada ilmu itu disebutkan qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Otomatis memerlukan kapasitas yang cukup untuk menyampaikan ilmu. Harus ada legalitas secara syar'i. Maka saya berwasiat kepada diri saya pribadi, juga kepada jamaah sekalian, jangan kita menyibukkan diri untuk berebut panggung berbicara. Kemudian khusyuk dikala orang lain itu membanggakan diri. Jadi memang ahli Al-Quran itu berbeda dari kebanyakan manusia. Bukan berarti harus buruk, bukan. Tapi ada karakter-karakter yang harus dia laksanakan. Pembawaan dirinya itu harus pembawaan yang baik sekali, tenang sekali. Kalau orang lain itu sibuk menunjukkan siapa dirinya, maka ahli Al-Quran itu enggak. Dia tiarap, fokus, ya. Fokus menerapkan adab-adab, fokus menerapkan syariat-syariat yang ditetapkan di dalam Al-Quran, fokus memperbaiki dirinya, keluarganya, baru kemudian orang lain. Ahli Quran itu harus seperti itu. Baik, kita cukupkan pertemuan kita ini sampai wasiat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita keikhlasan dan kemampuan untuk beramal. Amin. Dan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, guru-guru kita serta orang tua kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Terakhir, saya itu teringat hadis Nabi, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka saya berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa untuk membuat saya seperti ini. Terkhusus kepada ayahanda tercinta gitu. Saya masih ingat ketika masih kecil bagaimana perjuangan ayah untuk mengajari saya sebelum kemudian saya diajak ayah untuk belajar di tempat lain. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.